Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Berbarus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi profitabilitas pelanggan. Let's go. Prinsip membangun nilai perusahaan melalui nilai customer, di mana lebih baik menempatkan 100 telur pada 10 keranjang daripada 100 telur dalam satu keranjang. Kenapa? Karena kalau sebuah perusahaan cuma memiliki satu pelanggan dan memiliki dan memesan jumlah yang besar, kerugian yang didapat bisa sangat besar. Contohnya kalau telur itu rusak dalam perjalanan, maka 100-nya itu bakal rusak semua. Tapi kalau dia memiliki banyak pelanggan tapi sedikit-sedikit, ya mungkin ya satu pasti rusak, tapi masih ada 9 keranjang yang lain yang masih bisa dipergunakan gitu. Terus lanjutnya adalah analisis profitabilitas pelanggan. Definisinya adalah analisis profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasikan biaya dan manfaat melayani pelanggan individu dan kelompok pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Terus manfaatnya adalah yang pertama, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan. Kedua, mengelola biaya pelanggan dari setiap pelanggan. Yang ketiga, memperkenalkan produk atau jasa baru yang menguntungkan. Yang keempat, menghentikan pelanggan atau produk yang tidak menguntungkan. Yang kelima, mengarahkan bauran pembelian pelanggan pada lini produk dan jasa dengan margin yang tinggi. Yang keenam, menawarkan diskon dengan tujuan memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Yang ketujuh itu memilih jasa pelayanan purna jual yang akan diberikan. Terus yang selanjutnya itu adalah peningkatan penentuan biaya produk itu terbagi atas dua, yaitu full costing dan variable costing. Terus penerapan pelaporan segmen untuk analisis profitabilitas pelanggan adalah dengan variable costing. Terus langkah-langkah dalam melakukan analisis profitabilitas pelanggan itu ada 6. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi penjualan setiap pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Yang ketiga, menghitung harga pokok penjualan variabel setiap pelanggan. Yang keempat, membebankan biaya variabel non-produksi ke pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengklasifikasi biaya tetap ke dalam biaya tetap langsung dan bersama. Yang terakhir itu menyusun laporan segmen pelanggan. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyelesaikan satu kasus dari profitabilitas pelanggan. Let's go. Kasusnya sebagai berikut. Berikut adalah data penjualan dan biaya operasional pada PT ABC sebagai distributor produk makanan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu sun, kecap, susu, dan margarin pada tahun 2009. Yang diketahui itu adalah margin kontribusi penjualan bersih kurang harga pokok penjualan variabel masing-masing sebagai berikut. Produk sun 7%, produk kecap 10%, produk susu 6%, dan produk margarin 8%. B. Dasar pembebanan biaya bersama adalah penjualan masing-masing produk. Yang diminta itu adalah susunlah laporan profitabilitas berdasarkan produk. Mari kita mengerjakannya. Pada contoh soal itu, pada kasus ini, yang pertama dicari itu adalah total return dan diskon. Karena di mana
Total return dan diskon ini adalah penentu dari net sales dan seterusnya. Total return dan diskon didapat dari penjumlahan dari return good atau bad stock, diskon WBP, diskon cash. Maka total return dan diskon didapat 54.209.425. Net sale didapat dari gross sale dikurang total return dan diskon, yaitu sebesar 1.481.503.507. Terus harga pokok penjualan variabelnya adalah net sale dikali 93%, di mana 100% dikurang 7% sama dengan 93%, karena 7% itu adalah margin kontribusi kotor produk dari Sun. Lanjut, sekarang adalah biaya operasional variabel. Biaya operasional variabel, total biaya operasional variabel didapat dari penjumlahan dari biaya operasi PM, insentif, biaya angkut masuk, biaya operasi umum, biaya overdue plus BS, dan lain-lainnya. Maka total biaya variabelnya adalah Rp58.248.278. Laba kontribusi didapat dari net sale dikurang harga pokok penjualan variabel atau HPP variabel dikurang total biaya variabel. Maka laba kontribusinya adalah Rp4.896.967. Lanjut kepada biaya tetap, biasanya terbagi atas dua, yaitu biaya tetap langsung dan biaya tetap tidak langsung. Pada kasus ini kita hanya akan membahas biaya tetap langsung. Biaya tetap langsungnya adalah cara mendapatkan total biaya tetap langsungnya adalah kita akan menjumlahkan gaji PM dan admin, penunjukan mobil PM, asuransi mobil PM, dan pajak mobil PM. Maka total biaya tetap langsungnya adalah Rp5.18.280. Maka total biaya tetapnya adalah Rp246.642.315. Setelah itu kita masuk ke laba rugi operasi. Laba rugi operasi didapat dari laba kontribusi dikurang biaya total biaya tetap langsung, maka dapatlah laba ruginya adalah sebesar Rp199.385.348. Jadi setelah ini selesailah tugas kita dalam menyusun laporan. Terima kasih.